"I benar-benar membantumu," menatap Xiao Yan dengan tak percaya. Xiao Yan tercengang. Ini bukan pertama kalinya dia membantunya. Dia mengira dia memperlakukan semua orang di pertemuan itu sama, tetapi tampaknya masih ada diskriminasi. "Aku menjelaskan situasinya kepada saudara Xuan Huang, hidup atau matinya berada di ujung tanduk. Baru setelah itu Yi setuju untuk membantu mengambil barang itu." Xiao Yan tersenyum kecut dan berkata, "Hal semacam ini seharusnya tidak mudah terbongkar. Lagi pula, sepertinya mereka tidak tahu identitas asli Yi. Baiklah, aku akan mencari dua barang lainnya." Dewa Bangau kebetulan memiliki resep untuk pil Su Yuan Jin Hun. Dengan kepakan sayapnya, Dewa Bangau mengumpulkan semua barang dan mengambil dua bahan lainnya, beserta satu resep, air roh murni 9 surga dan susu waktu 10.000 tahun. Dewa Bangau tampaknya memiliki banyak kedua barang ini. Bahkan jika dia menggunakan kristal untuk membawa bahan-bahannya, dia mulai menghilangkan peradangan. Dia duduk bersila dan memberikan 3 bahan utama kepadanya. Namun, meracik ramuan transenden tidaklah semudah itu. Dibutuhkan puluhan ribu herba tambahan. Bahan-bahan ini tentu saja bukan masalah untuk menghilangkan peradangan. Dewa Bangau mengeluarkannya dari bulu-bulunya, memilahnya ke dalam beberapa kategori. Setelah semuanya siap, Xiao Yan mengamati herba-herba itu, dan sesaat kemudian, semuanya melayang di udara. Xiao Yan memejamkan mata dan mulai mengamatinya lebih lanjut, mencoba menentukan khasiatnya secara tepat. Ia telah berhasil memurnikan ramuan transenden anti-inflamasi, ramuan itu tidak mungkin lebih sulit daripada peoni yin yang. Dengan pengalaman pertama itu, Xiao Yan setidaknya memiliki gambaran yang bagus. Meskipun ia mungkin sedikit kurang terampil, mereka mungkin tidak memahami seni alkimia saat itu, jadi mereka mungkin tidak akan dapat memahami apapun. Setelah melakukan persiapan yang cukup, ia perlahan membuka matanya, dan api 3 warna menyembur keluar. Memurnikan puluhan ribu herba secara bersamaan, dan menggabungkannya dengan sempurna, bukanlah masalah bagi Xiao Yan, yang memiliki jiwa Void Realm. Tentu saja, bagian yang paling menantang adalah memurnikan 3 herba utama. Setelah berhasil memurnikan dan menggabungkan puluhan ribu herba, sebuah eliksir yang baru terbentuk telah terbentuk. Xiao Yan kini mulai memurnikan dan menyempurnakan eliksir tersebut, meningkatkan kualitasnya. Sesaat kemudian, eliksir tersebut berhasil mencapai kualitas ilahi. Kini, 3 herba berikutnya dibutuhkan untuk mencapai status transenden. Yang pertama adalah air roh murni 9 surga, yang dimurnikan Xiao Yan hingga menjadi setetes seukuran ibu jari. Ia dengan lembut menuangkannya ke atas eliksir ilahi. Tiba-tiba, eliksir tersebut mulai bergetar hebat, menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Yang samar, tetapi Xiao Yan menstabilkannya dengan sedikit usaha, fusi pertamanya berhasil. Seberkas cahaya memancar dari ramuan itu. Bahan kedua, susu batu 10.000 tahun, melayang di atas ramuan itu. Esensi bumi ini dapat meningkatkan kualitas ramuan secara drastis. Langkah ini juga berjalan mulus. Sekarang saatnya untuk bahan terakhir, teratai surgawi cahaya pagi. Saat melihatnya, Xiao Yan tercengang. Getaran yang memancar darinya tak seperti apapun yang pernah ia alami. Ini bukan ramuan biasa, apalagi yang bisa dibudidayakan di 9 alam. Setelah berhasil, bahan terakhir itu krusial dan sulit. Itulah inti masalahnya. 3 warna api menyelimuti dirinya, memadamkan peradangan. Api pertama terbukti tak tergoyahkan, membuatnya mengerutkan kening. Ia segera menaikkan suhu api untuk mengurangi peradangan, takut apinya akan terlalu panas. Namun, ketakutannya kini berlebihan. Suhu terus meningkat, tetapi teratai cahaya pagi tidak bergerak sama sekali. Suhu api terus meningkat, sehingga suhu di sekitarnya tidak dapat lagi ditekan. Api yang membakar terus menyebar dari gelombang naga, tetapi masih belum ada efeknya. Jika tidak dapat dimurnikan, bagaimana bisa menyatu? Mungkinkah api 9 alam tidak dapat dimurnikan? Xiao Yan bergumam.
Kren Immortal sekarang menahan suhu tinggi, dan ekspresinya sedikit serius. Xiao Yan telah meningkatkan suhu api hingga ekstrim, tetapi masih tidak dapat melelehkannya. Terlepas dari api nirvana yang tidak dapat digunakan di tubuhnya, dia telah mencoba yang terbaik. Tampaknya api 9 alam tidak dapat dimurnikan. Ini benar-benar masalah yang merepotkan. Kren Immortal berkata, tunggu aku akan pergi mencari api. Setelah itu, Kren Immortal mengeluarkan giok bukunya. Mencoba menghubungi Yi tetapi tidak mendapat respons. Xiao Yan tersenyum pahit, tampaknya kebenaran tidak bisa lagi disembunyikan, bertanya-tanya apakah Yi akan menanggapinya. Pada saat ini, Xiao Yan berhenti memurnikan api dan tidak dapat memecahkan kebuntuan, jadi dia hanya bisa meminta bantuan Yi lagi. Hai, Yi pasti sibuk, jadi dia tidak menanggapi saya. Kren Immortal berkata dengan sedikit malu. Xiao Yan tidak berani menunda, jika dia terus menundanya, pil itu akan gagal disempurnakan, jadi dia harus mengeluarkan giok bukunya. Segera cuci pakaiannya. Tidak ada gunanya Yi sibuk, kalau tidak dia tidak akan membalas saya. Kren Immortal menggelengkan kepalanya dan berkata. Tepat saat suara itu jatuh, giok buku di tangan Xiao Yan meledak menjadi cahaya, dan Xiao Yan segera menutup matanya. Sesaat kemudian, seberkas api tak terlihat muncul di tangannya. Tanpa sepatah kata pun, ia menjentikkan jarinya, dan api itu mendarat di Chen Xitianlian. Seketika, api tak terlihat itu menyebar. Teratai cahaya pagi, yang tak dapat dibakar Xiao Yan, dimurnikan menjadi setetes nektar, yang akhirnya mendarat di pil embrio. Aroma pil itu langsung menyebar, dan pil magnet itu memancarkan vitalitas yang kuat. Pil itu segera berubah menjadi pelangi panjang dan berusaha melarikan diri. Xiao Yan sudah siap dan langsung menguasainya. Dibandingkan dengan peoni Yin Yang, pil Su Yuan Jinhun ini memang lebih sederhana. Tentu saja, tanpa bantuannya, mustahil untuk memurnikannya. Adapun Kren Immortal, ia masih belum pulih dari keterkejutannya. Matanya pertama kali bingung, lalu bertanya pada dirinya sendiri, dan akhirnya menatap Xiao Yan dengan curiga. Bagaimana hubungan kita? Tanya Kren Immortal, pertanyaannya yang tiba-tiba mengejutkan Xiao Yan. Xiao Yan adalah orang pertama yang mengangkat tangannya dan melemparkan pil itu ke arah Xuan Huang. Yang terakhir langsung menelan perintah itu, dan tentu saja, mudah untuk membantu. Aku punya terlalu banyak. Terima kasih banyak. Xiao Yan hanya menoleh menatap Kren Immortal dan membungkuk. Di kehidupan sebelumnya, kita berteman, kata Kren Immortal dengan serius. Meskipun aku tidak mewarisi keterampilan dari kehidupan sebelumnya, aku sudah menduganya. Terima kasih atas bantuanmu. Xiao Yan tersenyum dan berkata, kalau begitu, bisakah kau memberitahuku, apa hubunganmu dengan Yi? Apakah kau pernah bertemu dengannya? Tanya Kren Immortal serius, menatap Xiao Yan. Xiao Yan tertegun, lalu ia menyadari bahwa Kren Immortal baru saja menghubungi Yi, tetapi tidak mendapat tanggapan. Namun, Yi segera menjawab, yang membuat Kren Immortal merasa sangat ragu di dalam hatinya. Jelas mereka tidak ingin memperhatikannya, tetapi mereka sangat menghormati Xiao Yan. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya karena saya masuk rapat belakangan, jadi saya tidak tahu sebagian besar apa yang sedang terjadi. Xiao Yan tidak berbohong, karena berbohong kepada monster tua ini secara langsung akan terlalu mudah terbongkar.